Shalom, apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, kalau channel ini mampir ke berandanya Bapak Ibu semua, artinya Tuhan lagi kepingin ngomong sesuatu sama Bapak Ibu. Ya, hari ini adalah hari Kamis, besok itu hari Jumat. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen besok biasanya akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ya, ada yang bilang Jumat Agung. Ya, terserah ya Bapak Ibu mau ikut yang mana. Tapi saya mau sampaikan bahwa kita memperingati, sebagai orang percaya memperingati tentang kematian Tuhan Yesus. Kapan dia mati itu mungkin kita nggak perlu dibahas dulu ya. Kenapa? Yang penting itu Yesus pernah jadi manusia dan dia mati sebagai manusia. Kenapa dia mati? Karena ketika dia mati itu adalah tanda bahwa dia manusia, dan karena dia Tuhan, maka pada hari yang ketiga dia bangkit. Karena kalau dia bukan Tuhan, mati aja ya. Semua nabi, semua orang-orang hebat, orang besar mati saja, tapi nggak bangkit. Tetapi Yesus karena dia Tuhan, dia mati. Kata firman Tuhan sama seperti anak manusia ya. Yunus harus 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ya, Yesus juga dia mati selama 3 hari 3 malam dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Menunjukkan bahwa dia Tuhan. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus ketika dia akan dihukum, misalnya saya besok mati dipanggil Tuhan. Nanti kan akan dihukum. Ketika saya akan dihukum, itu Yesus akan ngomong, saya nggak perlu dihukum lagi. Karena semua hukuman saya sudah ditanggung, sudah diwakili ketika dia di kayu salib. Jadi berita gampangnya begitu ya Bapak Ibu. Ya, kok enak sekali? Ya enak, karena kita tinggal percaya. Tetapi untuk kita percaya kepada Yesus itu nggak gampang Bapak Ibu. Buktinya juga sampai sekarang juga banyak orang nggak mau percaya. Kenapa? Karena emang nggak gampang. Memang orang percaya kepada Yesus itu harus dipilih sama Tuhan. Kalau Tuhan yang pilih, bagaimanapun cerita hidupmu, engkau akan datang kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ya. Setelah kita menjadi orang percaya, kata-katanya kan enak sekali. Ya enak, karena kita percaya kepada Yesus ya. Ya enak. Tapi ada hal yang harus kita buat. Apa yang harus kita buat? Ketika kita percaya kepada Yesus, ya, kita kata firman Tuhan diajari bagaimana kita membalas kasih Tuhan. Ya, datang berdoa, ya sama Tuhan beribadah itu kewajiban kita. Karena hidup kita udah ditebus sama Tuhan. Hidup kita bukan kepunyaan kita lagi, ya. Kalau agama lain mungkin mengatakan kalau kita beragama aja. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus, itu hidup kita ditebus sama Tuhan. Kita nggak punya hak lagi atas hidup kita. Jadi hidup kita, keuangan kita, semua yang kita punya itu kepunyaan Tuhan. Karena kita udah ditebus, ya. Dan melalui berita ini saya mau sampaikan, karena kita mengatakan bahwa hidup kita kepunyaan Tuhan, uang kita kepunyaan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini tidak mau mengkhotbahkan tentang perpuluhan. Katanya tabu, ya karena perpuluhan dimakan sama pendetanya, sama gembalanya, buat poya-poya ya kan, buat beli rumahnya sampai banyak, mobilnya sampai lebih dari 1, yaitu urusannya yang pakai perpuluhan, ya. Urusannya pendetanya, gembala istrinya, anaknya 1 ya. 3 orang, mobilnya 3, poya-poya banget kan, ya. Jam tangannya harganya ratusan juta. Itu bukan urusan kita. Urusan kita itu apa? Kita harus memberi kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan, ya. Dalam hal ini adalah perpuluhan. Orang bilang gini, loh, perpuluhan kan cuma perjanjian lama. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong. Siapa bilang? Saya mau kasih tahu ya. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-23 ya. Ini yang ngomong Tuhan Yesus ya. Nanti cek di Alkitab kita masing-masing di handphone kita. Cek tuh. Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-23, itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana. Begini firman Tuhan. Celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu semuanya munafik. Kamu hanya mengikuti semua peraturan hukum Taurat yang kecil, tetapi lupa melakukan perintah Elohim yang paling penting. Misalnya, kamu rajin memberikan perpuluhan ke rumah Elohim dari rempah-rempah dan kebunmu seperti selasih,
adas manis dan jintan. Tetapi kamu lupa mengikuti perintah Elohim yang paling penting, yaitu berbelas kasihan, melakukan yang adil, dan menepati janji-janjimu kepada orang lain. Seharusnya kamu melakukan hal-hal yang paling penting itu, dan jangan melupakan hal-hal yang kecil juga. Ini firman ini panjang lebar ya, tapi intinya gini. Ini saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus juga pernah ngomong kepada orang-orang Israel bahwa memberi perpuluhan itu penting. Ini ngomong Tuhan Yesus, ya. Tapi banyak hamba Tuhan sekarang tidak mau mengkhotbahkan karena mereka berpikir kita nggak perlu lagi perpuluhan karena hidupmu kepunyaan Tuhan dan uangmu kepunyaan Tuhan juga. Amin. Amin. Saya setuju. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa uangmu uangnya Tuhan juga, beri dong. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang butuh uangmu. Kasih. Nggak mau kan? Engkau berpikir bahwa uangmu itu uangmu, ya kan? Iya, ngaku aja lah. Uangmu ya uangmu, uang keluargamu, untuk anak istrimu, gitu kan? Gereja Tuhan ya suka-sukaku, ya kan? Ya itu nggak benar. Tetapi di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, saya mengasih sorry, Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu kalau yang rajin baca Alkitab, tentu Bapak Ibu akan tahu Tuhan itu hampir nggak pernah ngomong seperti ini. Ujilah aku, ya. Misalnya saya saksi nih, saya kebal, saya akan ngomong sama orang, ujilah aku, jalan. Aku ini kebal. Tuhan berani ngomong seperti itu karena dia memang ingin membuktikan kepada manusia. Ujilah. Kalau engkau membayar perpuluhan ke rumah Tuhan, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkat-tingkat langit? Aku akan mencurahkan berkatmu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu, ada banyak pengusaha-pengusaha yang sudah menyaksikan bahwa ketika mereka taat memberikan persepuluhannya di rumah Tuhan, hidup mereka diberkati. Coba sebut pengusaha-pengusaha Kristen yang di Indonesia yang taat memberikan perpuluhan, hidupnya berkelimpahan semua. Bisnisnya itu makin tinggi, luar biasa. Karena mereka mempercayakan uangnya kepada Tuhan. Bahkan saya yakin mereka bukan cuma 1/10, mereka memberikan lebih kepada Tuhan. Tetapi karena ketika mereka belajar taat 1/10 saja diberikan kepada rumah Tuhan, hidupnya diberkati. Karena ini janji Tuhan, ujilah aku. Ujilah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kalau channel saya ini lewat di beranda Bapak Ibu itu bukan kebetulan. Ya sekali lagi bukan kebetulan. Tuhan sedang ingin memberkati engkau berlimpah-limpah lagi. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, ketika channel saya ini lewat di beranda Bapak Ibu semua, saya mau kasih tahu, Tuhan sedang ingin memberkati engkau berlimpah-limpah lagi. Kalau hari ini diberkati, Dia ingin memberkati berlimpah-limpah lagi. Amin. Dia mau memberkati kita berlimpah-limpah lagi. Caranya bagaimana? Belajar taat memberikan perpuluhanmu di rumah Tuhan. Bukan kepada saya, bukan. Ke rumah Tuhan ya. Ya. Di mana engkau beribadah? Bayar ke situ. Ya kalau mau dikirim ke saya juga enggak apa-apa sih. Tapi yang lebih bagus itu diberikan ke rumah Tuhan. Supaya ada persediaan makanan di rumah kuat firman Tuhan. Biarkan gembala-gembala itu yang mengelola. Tapi urusan kita adalah belajar taat kepada firman Tuhan. Ya jadi Bapak Ibu tidak kebetulan. Karena Tuhan itu dalam firman-Nya hampir nggak ada yang mengatakan ujilah aku. Tuhan kau minta diuji karena Dia Tuhan. Tetapi Dia ingin membuktikan kepada kita kalau engkau percaya, engkau taat kepada firman Tuhan, ketika engkau memberikan 1/10 kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semuanya. Shalom.